Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani rahimahumullah, kalau kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mulakos Al-Fiqhi, dua muhadarah dari Fadilatul Syekh Shalih Fauzan yang kemudian dicatat menjadi sebuah kitab sebagaimana yang kita nanti ya. Ini hasil dari muhadarah beliau lewat radio yang insyaallah ini sangat bermanfaat sekali. Dan setelah beliau sempat meneliti hasil dari kumpulan dari muhadarah itu, beliau memandang bagus untuk lebih tersebarnya manfaat, walaupun kemudian itu juga sebagaimana kita maklumi ketahuan beliau menganggap bahwasanya masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Baik, insyaallah di dalam ini kita akan memasuki pembahasan bab fi arkani sholati wa wajibatiha wa sunaniha. Bab pembahasan dalam rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat dan sunnah-sunnah sholat. Ya. Jadi sholat itu ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah. Dan kita harus tahu mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunnah. Karena ketika meninggalkan rukun, apa yang harus kita lakukan? Ketika meninggalkan wajib, apa yang harus kita lakukan? Dan ketika meninggalkan sunnah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Baik, ayuhal muslimu, wahai muslim, inna sholata ibadatun azimatun. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang agung, tashtamilu ala aqwalin wa af'alin masyru'atin tatakawwanu minha sifatuha al-kamilah. Ibadah yang agung yang mencakup di atas ucapan-ucapan, kemudian perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Jadi bukan bikin-bikin sendiri, tapi ada syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatakawwanu minha sifatuha al-kamilah, yang kemudian terangkai dari perbuatan, dari ucapan perbuatan yang sesuai syariat itu, ya, sifatnya yang sempurna. Ya, ada berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, ya, kemudian ada ruku, kemudian ada sujud. Ya. Fahiya kama yu'rifuha al-ulama. Maka sholat, ya di sini kembali ke sholat, sebagaimana yang telah mentakrifnya, telah mendefinisikannya al-ulama, yaitu para ulama, adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muftatamatun bitaslim. Jadi ulama mendefinisikan pengertian sholat itu apa? Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir. Ini maksud takbiratul ihram. Muhtamatatun yang ditutup dengan taslim, salam. Ya. Wa hadhil aqwal wal af'alu thalathatu aqsam. Dan ucapan-ucapan ini, begitu pula perbuatan-perbuatan ini ada tiga bagian. Ya. Maksudnya ucapan di dalam sholat, perbuatan di dalam sholat ada tiga bagian. Apa saja itu? Arkanun wa wajibatun wa sunnah, yaitu ada rukun-rukun, ada wajib-wajib, dan ada sunnah-sunnah. Kita mulai dari yang pertama. Fal arkanun, apa itu rukun? Rukun idza turika minha syai'un, ketika ditinggalkan darinya sedikit saja atau sebagiannya, batalat as-sholatu, maka sholatnya batal. Antum sholat tidak rukun, maka kita sholat, atau sholat meninggalkan apa? Misalkan sujud, itu biasa. Ya.
atau antum sholat fardu sengaja tidak berdiri padahal mampu, maka tidak sah sholat kecuali tidak sanggup berdiri. Sawan kana tarkuhu amdan aw sahman, sama saja meninggalkannya itu secara sengaja atau lupa. Kalau rukun sengaja atau lupa, sholatnya tidak sah. Au batalat ar-rak'atu allati tarakahu minha, atau batalah rukun yang allati tarakahu minha, yang dia telah meninggalkan darinya. Jadi ada satu rukun di dalam satu rakaat itu yang tertinggal. Misalkan satu rakaat antum tidak rukuk, begitu setelah membaca Al-Fatihah misalkan langsung antum sujud atau seperti itu ya misalkan, maka rakaat itu batal, rakaatnya tidak terhitung ya, maka harus menambah rakaat berikutnya. Itu kalau yang ditinggalkan rukun tadi. Waqamat allati taliha maqamaha, kemudian waqamat dan menduduki atau mengganti allati taliha, rakaat yang berikutnya sebagai maqamaha, mengganti dari sebelumnya. Jadi ketika rakaat yang pertama itu tidak sah karena meninggalkan sebagian rukun, maka rakaat berikutnya itu menggantikan posisi rakaat yang tidak sah tadi. Berarti misalkan antum sholat maghrib atau sholat apa? Sholat maghrib lah katakan. Rakaat pertama antum misalkan tidak membaca Al-Fatihah, ya, lupa misalkan, begitu misalkan sholat sendiri ya, karena mungkin antum terlambat atau mungkin ada uzur ya, mungkin antum lagi mau berangkat ke masjid sudah lapar, kemudian ada makanan antum mendapatkan makan, atau mungkin sholat berjamaah, antum sholat sendiri. Nah, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung antum baca istiftah, setelah itu langsung antum baca surat, tidak baca Al-Fatihah misalnya karena antum lupa waktu, langsung baca surat An-Nas misalnya. Begitu setelah ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, antum ingat, tadi saya tidak baca Al-Fatihah, pantesan cepet banget sholatnya misalkan gitu ya. Biasanya agak lama, kok ini cepet banget rakaat pertama, harusnya kan ada istiftah, ada takbiratul ihram, ada takbiratul, ada istiftah, ada ta'awud, ada bismillah, ada Al-Fatihah, ini kok cepet banget. Ternyata dia ingat bahwasanya dia tidak baca Al-Fatihah, maka rakaat pertama dihitung tidak, karena Al-Fatihah termasuk dari rukun sholat, tidak terhitung. Maka menghitungnya dari rakaat berikutnya. Rakaat berikutnya dihitung 1, kemudian dihitung lagi 2, dan tambah lagi 1 lagi 3. Setelah itu apa yang dilakukan? Sujud sahwi karena tadi lupa. Ya, nanti sholat kita bahas di belakang. Kama yati bayanu, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya ya. Jadi rukun itu ketika ditinggalkan maka sholatnya tidak sah, batal. Atau misalkan dalam satu rakaat ada rukun yang tertinggal, maka rakaat itu menjadi gugur, harus diganti dengan rakaat berikutnya. Paham? Wal wajibatu, sekarang kewajiban. Idza turika minha syai'un amdan, ketika ditinggalkan darinya sesuatu atau sedikit, amdan secara sengaja, meninggalkan wajib. Misalkan aku tidak baca takbir intikal sengaja, langsung fokus saja, tidak ada baca sami Allahu liman hamidah sengaja, sholatnya sah? Harus sengaja. Berbeda kalau lupa, harusnya untuk baca sami Allahu liman hamidah tadi tidak baca, misalkan sholat sendiri. Kalau lupa tidak melakukan kewajiban, maka sujud sahwi. Kalau wajib. Tapi kalau sunnah tidak. Misalkan antum lupa nggak baca isti'adzah, nggak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum Fatihah, maka tidak perlu antum sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Atau misalkan antum setelah Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, di rakaat pertama atau kedua antum tidak baca surat, antum langsung Allahu Akbar, berarti antum meninggalkan apa itu? Sunnah. Tidak perlu sujud sahwi. Ya, nanti kita lihat. Batalat sholat. Ya, kalau dia meninggalkannya sengaja, batalat as-sholat, maka sholatnya batal. Wa in kana
tarkuhu sahwan, kalau dia meninggalkannya karena lupa ini, meninggalkan kewajiban karena lupa, lam tabtul, sholatnya tidak batal. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun walaupun lupa bisa batal sholat. Wa yujbiruhu, dan menambalnya atau apa menggantinya sujud sahwi, sujud sahwi kalau meninggalkan wajib karena lupa. Tapi kalau sengaja batal. Ya. Nah sekarang sunnah. Apa itu sunnah? Wasunanu la tabtulu sholatu bi tarki syai'in minha la amdan wala sahwan. Sunnah la tabtulu sholatu, sholatnya tidak batal bi tarki syai'in, dengan meninggalkan sebagian darinya. Ya, la amdan wala sahwan, baik itu sengaja ataupun lupa. Antum sengaja tidak baca isti'adzah, sholatnya sah. Ya. Karena apa? Sunnah. Lakin tangkusu hayatu sholati bidzalik, akan tetapi berkurang. Ya, berkurang apa itu hayatnya sholat, ya. Ya. Jadi hayat sholatnya berkurang. Wa Nabi SAW sholatan kamilah. Sedangkan Nabi SAW beliau sholat dengan sempurna, bijami'i arkaniha, dengan seluruh rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan wajib-wajibnya, wa sunaniha, dan sunah-sunahnya. Ya. Wa qala, dan beliau bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huwairits. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita agar sholat persis seperti beliau. Apa yang beliau lakukan? Rukun, wajib, dan sunnah. Oke, sekarang kita mulai al-qismul awal. Mulai dari pembagian pertama. Arkanus sholati arba'ata asyar. Rukun sholat ada berapa? Ada 14. Wahiyya kama yali, yaitu sebagaimana berikut ini. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, al-qiyamu fi sholatil fardhati, berarti qiyam, berdiri dalam sholat fardu, itu rukun. Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, ini dalilnya. Allah Ta'ala memerintahkan wa qumu, dan berdirilah. Ya, kalau dalam usul ya, al-aslu fil amri al-wujub. Asal perintah itu menjadi wajib, kalau tidak ada yang memalikan, tidak ada sharif yusarifuha, tidak ada yang memalikan dari makna wajib. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan untuk berdiri. Ya. Wa fi hadits Imran marfu'an, dan kemudian disebutkan dalam hadis Imran secara marfu', sholli qa'iman, Imran bin Husain. Rasulullah perintahkan sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Ya. Ini menguatkan mana di ayat Al-Quran, ya. Fa illam tastati, kalau engkau tidak sanggup, faqa'idan, baru sholat sambil duduk. Fa illam tastati fa'ala jambin, kalau tidak sanggup maka baru sholat di atas sisi tubuhnya. Ya, hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari, ya, dari sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain termasuk mutaakhir, ya, termasuk sahabat yang belakangan masuk Islam. Ya. Fadalat al-ayat wal hadits ala wujubil qiyam fi sholatil mafruḍati ma'al qudrati 'alaiha. Maka ayat ini menjadi dalil atau menunjukkan, dan begitu pula hadis ini, atas wajibnya berdiri di dalam sholat mafruḍah, sholat yang fardu. Ya, ma'al qudrati 'alaihi, kalau dia memiliki qudrah, kemampuan, kesanggupan untuk berdiri. Tapi kalau tidak mampu, ya kembali ke istita'ah, kemampuannya. Fa'ilam takdir alal qiyami li maradin, kalau seandainya lam yaktir, dia tidak sanggup alal qiyam, atas berdiri, li maradin, karena sakit, shalla ala hasbi halihi, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya. Qa'idan, baik itu dalam keadaan duduk, atau ala jambin, atau berbaring di atas sisi tubuh jambinnya. Kalau mustalqa itu terlentang.
Kalau ini diruntutkan dengan sisi tubuh dulu, baik yang kanan dulu, dengan tetap mengarahkan wajah ke kiblat. Kalau nggak bisa maka sisi yang kiri mengarah wajah ke kiblat. Kalau nggak bisa lagi maka mustalqin ala dhuhri, tidur terlentang di atas punggungnya, kaki posisi diusahakan menghadap ke kiblat dan wajah juga ke kiblat. Itu nanti bahas tentang sholatul marid, ya, sholat orang sakit. Jadi ada beberapa rukhsah bagi orang sakit. Kalau dia masih bisa sujud, lakukan. Tidak bisa, maka dengan isyarat kepala ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku. Tidak bisa lagi, aumat ini, maka isyarat dengan menggunakan kedua matanya. Ya. Tidak bisa lagi, ya, berarti disolati. Ya. Sholatlah sebelum disolatkan. Ya. Baik. Wa mithlul maridi, dan semisal orang sakit, al-khaif, orang yang takut, wal uryan, dan orang yang telanjang, ya. Ya. Orang yang ketakutan, dia boleh sholat tidak sambil berdiri. Begitu pula orang telanjang, tidak punya baju, kalau berdiri kelihatan auratnya, ya tidak, maka dia boleh tidak sambil berdiri. Wa may yahtaju lil julus, dan siapa yang dia butuh untuk duduk, ambil ittija atau berbaring, ya, li mudawamatin, karena ada limudawatin, karena terapi, ya, dawat, jadi kata dawatun, limudawatin, karena terapi atau pengobatan, ya, tatatallabu adamal qiyam, yang mudawah tadi menuntut untuk tidak berdiri. Misalkan lagi ada terapi dan datang waktu sholat, maka dia sholat sesuai dengan kemampuan, dia harus berdiri. Wa kadzalika man kana yastati'ul qiyam, di antara pula orang yang tidak sanggup berdiri, liqasri saqfi fawqihi, karena pendeknya atap atasnya. Misalkan rumahnya terlalu pendek, berarti tidak bisa berdiri. Ya. Nah ini boleh dia untuk tidak sambil berdiri. Wala yastati'ul khuruj, dan dia tidak bisa keluar misalnya, berarti di penjara kemungkinannya. Jadi masukkan ke penjara yang sempit, tidak bisa berdiri, ya sudah, berarti sholat sambil duduk. Tidak bisa keluar juga misalnya, berarti sholat sambil duduk. Bahkan kemarin sudah kita bahas, ya, orang yang sholat tidak bisa menghadap kiblat, misalkan posisi diikat, ya sudah, sholatnya sambil kemana dia menghadap. Tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, ya sudah, tidak usah tayamum, tidak sanggup dong diikat gimana, ya, tetap dia sholat. Nah ini juga sama, misalkan dia ada di tempat yang atapnya tidak tinggi, sehingga dia tidak bisa berdiri, tidak bisa keluar juga, ya sudah, dia sholat di situ. Wa yudhar aidan bitarkil qiyam man yusalli khalfal imam ar-ratib. Wa yudhar, dan dimaafkan pula bitarkil qiyam, untuk tidak berdiri, man yusalli, bagi orang yang sholat khalfal imam ar-ratib, di belakang imam ratib. Ratib itu imam yang muayyan, yang sudah ditentukan si fulan imamnya. Alladzi yajizu anil qiyam, yang imamnya ternyata tidak bisa berdiri, imamnya ajiz keluar. Faidah sholat qaidan, ketika imam sholat sambil duduk, ya, maka fa'inna man khalfahu yusalluna qu'udan, maka orang di belakangnya juga sholat sambil duduk. Ya. Kenapa? Tabaan imamihim, karena mengikuti imamnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW lamma marido, ketika beliau sakit, sholat qaidan, maka beliau sholat sambil duduk. Wa amara man khalfahu bil qu'ud, dan diperintahkan orang di belakang juga sholat sambil duduk. Ya. Nanti aku bisa cium ada riwayat yang lain, ya, tapi nggak usah dibahas, nanti malah dulu. Karena masalah fikih, ya, fikih itu harus sahabat sobat, lawakan.
Nah ini sebagaimana kata saya di sini di tariknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih dari sahabat Anas, ya, hadisnya dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi ketika bersakit, bisa duduk, diperintahkan yang di belakang juga duduk. Nanti ada riwayat lain, ya, dia jadi imam, Abu Bakar jadi makmumnya, Abu Bakar imami kaum muslimin. Abu Bakar salatnya berdiri atau duduk? Berdiri ya, nanti aja, jangan sekarang. Baik, kita lanjutkan. Sholatul nafilati, dan sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, ini beda dengan sholat mafruḍah. Ya juzu an tusalla qiyaman wa qu'udan, boleh dilakukan dengan berdiri atau duduk. Misalkan antum sholat malam, karena bacaannya antum panjang-panjang, antum gemeter berdiri, antum boleh duduk. Nah nanti kalau Ramadan, ya, misalkan imamnya baca surat Al-Baqarah, panjang banget, antum cerek duduk. Ya, seperti itu. Fala yajibu al-qiyamu fiha, maka tidak wajib berdiri pada sholat sunnah. Lithubuti anna Nabi SAW kana yusalliha ahyanan jalisan min ghairi udhrin, karena telah sabit, telah benar, sahih bahwasanya Nabi SAW beliau mengerjakan sholat sunnah itu terkadang dalam keadaan duduk padahal tidak ada uzur. Ya, tidak ada uzur. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Jadi kewajiban sholat berdiri itu hanya untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah ada. Ini bahas tentang masalah rukun yang pertama, yaitu apa tadi? Berdiri. Sekarang ar-rukun ats-tsani, rukun yang kedua, takbiratul ihrami fi awaliha, takbiratul ihram pada awal salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu, "Tsumma istaqbilal qiblata wa kabbir." Kemudian engkau menghadap kiblat dan bertakbir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Rasulullah sallallahu, tahrimuhat takbir. Ya, dimulai atau pengharaman sholat adalah takbir. Pengharaman sholat adalah takbir. Jadi ketika orang sudah takbiratul ihram, maka haram baginya berbicara, haram baginya melakukan gerakan yang tidak ada syariatnya. Kemudian juga dilarang dia makan minum. Itu namanya takbiratul ihram. Walam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu iftataha sholata bi ghairi takbir. Tidak dinukil dari Nabi, tidak ada riwayat dari Nabi bahwasanya beliau memulai sholat tanpa takbir. Wasiqatuha, dan siqat atau bentuk lafadznya takbir ayyaqula Allahu akbar. Ucapannya apa? Allahu akbar. La yujzihi ghairuha, tidak sah kalau mengganti dengan Ar-Rahman akbar atau Allahu akbar. Maka tidak boleh. Sebagaimana ya fikih zakat, penyembelihan. Di antara syarat penyembelihan adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Bagaimana kalau seandainya kita menyebut dengan bismillahirrahmanirrahim, sah? Tidak boleh, tidak mencukupi. Karena tasmiyah yang dimaksud adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah itu tidak boleh. Tapi begitu pula takbiratul ihram ada lafaz khusus, yaitu apa bacanya? Allahu akbar. Lianna hadza huwa al-warid an Rasulullah. Karena lafaz inilah yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbirnya khusus, yaitu takbir dengan lafaz Allahu akbar. Kemudian ar-ruknu ats-tsalits, rukun yang ketiga sekarang, yaitu qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Li hadithi, karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihatil kitab. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah bin As-Samit. Wa qira'atuha ruknun fi kulli rak'atin, dan membaca Al-Fatihah itu adalah rukun di setiap rakaatnya. Ya. Wa shahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'uha fi kulli rak'atin. Maksudnya dia membaca Al-Fatihah itu setiap rakaat. Ya. Wa hina ma'allama al-musii'a fi sholatihi kaifa yusalli. Dan begitu pula ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang buruk sholatnya
Ya, bagaimana dia sholat? Amarahu bi qira'atil Fatihah. Beliau memerintahkan dia untuk baca Al-Fatihah setiap kali rakaat. Ya, dan itu bagian dari rukun sholat. Wa hal hiya wajibatun fi haqqi kulli musalli? Apakah Fatihah itu wajib pada haknya setiap orang yang sholat? Au yukhtasu wujubuha bil imami wal munfarid? Ataukah khusus kewajiban Al-Fatihah itu hanya bagi imam atau orang yang sholat sendiri? Ya, pertanyaan. Jadi Fatihah itu kewajiban bagi setiap orang sholat atau kewajiban bagi imam saja atau makmum yang sholat sendiri atau yang sholat sendiri? Fihi khilafun bainal ulama. Di sini terdapat khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Wal ahwat, tetapi yang paling hati-hati, anal makmum yahrisu, bahwasanya makmum dia yahrisu, berupaya ala qiraatiha, untuk membaca Al-Fatihah fi shalawatil lati la yajharu fiha imam, di sholat-sholat yang imam tidak menjaharkan bacaan. Sholat zuhur, asar, atau rakaat yang ketiga sholat maghrib, isya rakaat 3, maka mau berusaha untuk membaca. Wa fi saktatil imam fi sholatil jariyah, dan di salah-salah diamnya imam, ya, di rakaat yang sholat yang jahriyah, sholat maghrib, misalkan imam setelah baca Al-Fatihah diam, baca. Ini kehati-hatian. Tapi kalau kita mau bahas lagi, nanti ada tentang khilafnya para ulama. Bagaimana Abu Hanifah berpendapat untuk mendengarkan bacaan imam. Tapi Syekh juga insya Allah nanti akan bahas ya, bahwasanya tadi di belakang qiraatul imam cukup untuk makmum. Ya, tapi kita belum dipanjang lebarkan. Ini baru membahas tentang rukun saja. Nanti di belakang akan dibahas secara detail insya Allah. Kemudian ar-ruknu ar-rabi, yang kita tuh sabar saja. Rukun yang keempat sekarang, ar-ruku'u fi kulli raka'atin, yaitu ruku di setiap rakaat. Setiap rakaat ada ruku. Di qouli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjud, wahai orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Surat Al-Hajj. Ya. Jadi sholat ini perbuatan dan ucapannya sudah ada syariat. Ya. Maka ada orang yang bertanya, orang Islam, kira-kira sholat itu sebenarnya produk Nabi sendiri atau wahyu dari Allah Ta'ala, atau ada tuntunan langsung dari Allah? Nah, ini saking apa? Bukan goblok, saking tidak tahu ya. Nah, maka kita belajar biar tahu. Ya. Nah, dulu pas saya ketemu sama orang yang hadis itu apa? Hadis itu tanya hadis itu apa? Ini menunjukkan bahwasanya banyak kaum muslimin yang masih belum tahu agama. Ya, tahu hadis itu. Ya, masya Allah. Jadi ketika antum kemudian mendapatkan ilmu, maka bersyukurlah. Ya. Itu termasuk nikmat yang besar. Jadi nikmat itu bukan sekedar fulus saja, tapi termasuknya adalah ilmu. Oke. Waqad tabata ar-ruku'u fi sunnati Rasul SAW, dan telah sabit, telah benar ruku itu ada pada sunnah Nabi SAW. Fahuwa wajibun bil kitab wa sunnah wal ijma', maka ruku itu adalah kewajiban ditetapkan dengan Al-Quran, kemudian sunnah dan ijma'nya para imam kaum muslimin, bukan ijma'nya orang awam. Ya, kalau antum bahas tentang masalah usul, ya dimaksud ijma' itu apa? Ijma'nya ahli ilmi. Orang jahil bersepakat, ya dari terima. Ya, tidak mutlak. Ini sekampung yuk kita mufakat, kita sepakati. Ya, suatu hukum A. Pokoknya kita punya kesepakatan menetapkan bahwasanya ini hukumnya demikian. Diterima? Perkumpulan orang-orang jahil, orang-orang tidak diterima. Yang menjadi hujjah itu ijma'nya para ulama. Dan itu adalah cabang setelah asal. Asalnya juga asal hukum itu Alkitab dan Sunnah. Faradnya itu nanti ada ijma' dan ada qiyas. Dan ijma' qiyas ini pun harus mengikuti asal Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ulama berijma' tanpa mengikuti dasar dari Alkitab dan Sunnah, tidak ada. Ya. Baik. Wa huwa fil lughati, dan
secara bahasa saja, yaitu al-inhina'u yaitu sebenarnya merkungkung bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia apa? Ya, membungkuk ya, membungkuk. Warruku al-mujzi'u minal qa'im, warruku al-mujzi'u, dan ruku yang mencukupi atau yang sah boleh minal qa'im, dari orang yang berdiri. Huwa yaitu ayyan haniya, yaitu dia membungkuk hatta tablugha, sehingga sampai kafahu, kedua telapak tangannya, rukbataihi, sampai kedua lututnya, idza kana wasatal khilqah, ketika dia itu sedang penciptaannya. Maksudnya adalah orang yang normal. Jadi orang yang normal ukuran rukuk itu, ketika dia membungkuk dan meletakkan kedua telapak tangannya di lutut, nah itulah ukuran rukuk. Ya, dengan mustalin dhahr, ya, maksud punggungnya itu adalah lurus. Ya, punggungnya lurus. Itu untuk orang yang ukurannya sedang normal. Ghairu tawil yadain, bukan orang yang panjang kedua tangannya, au qasirihima, atau terlalu pendek tangannya. Ya, nanti pas rukuk nggak kelihatan, nggak tepat. Ya. Wa qudira dzalika min ghairi wasl khilqah, dan diperkirakan hal itu dari orang yang tidak normal, bukan orang yang ukurannya sedang. Atau maksudnya gini, orang yang tangannya terlalu panjang, kalau kok megang lutut gimana? Ya udah tidak bisa lurus nanti punggungnya. Jadi aturan tadi itu untuk orang yang normal, ketika dia membungkuk, telapak tangannya memegang lutut, nah itulah rukuk yang sebenarnya. Tapi untuk orang yang tangannya panjang, misalkan ini orang yang normal, maka bukan itu patokannya, maka dikira-kira sampai punggungnya lurus. Entah tangannya nanti pegang apa, mau atau misalnya tangannya terlalu pendek, itu pun harus punggungnya yang dijadikan patokan punggungnya. Wal mujzi'u min ar-ruku' fi haqqil jalis, dan yang mencukupi untuk rukuk dari orang yang sedang duduk. Jadi sholat sambil duduk adalah muqabalatu wajhihi, ya, ma wara'a rukbatayhi, yaitu menghadapkan wajahnya kepada apa-apa belakang kedua lutut, minal aqdari, tangan. Jadi kalau orang sholat sambil duduk, ya, sholat sambil duduk, maka dia arahkan kepalanya itu, ya, wajahnya dihadapkan mawar arubati. Ini kan lutut, berarti di belakang lutut. Sekiranya seperti ini, itu yang mencukupi untuk orang sholat sambil duduk. Misalnya orang sholat sambil duduk, maka ketika rukuk dia gerakkan wajahnya ke belakang lututnya. Nah, ketika sujud, maka dia lebih rendah lagi. Ya, takfadulnya rukuk lebih berat daripada rukuk. Itu kalau tidak bisa sujud dan rukuk. Tidak bisa sujud maksudnya. Kalau tidak bisa sujud, tapi kalau bisa sujud ya berarti dia rukuknya hanya seperti itu. Kemudian sujudnya sudah kalau dengan tanah. Itu kalau naik itu ya kereta atau pesawat itu ya kurang lebih ya. Nah kurang lebih bisa. Pesawat tidak ada tempat untuk berdiri. Yang mungkin kan balik. Pesawatnya belok balik. Ya, maksudnya kalau sambil duduk seperti itu. Berarti sujudnya juga tidak bisa kan? Nah, berarti sujudnya pun kepalanya lebih rendah. Tapi bagi mereka misalnya yang sakit, ya bisa berdiri. Tapi dia bisa sujud, maka dia lakukan sujud. Ada orang sakit tidak bisa berdiri, akhirnya dia sholatnya sambil duduk. Ya dia sholat sambil duduk. Tapi ketika rukuk, dia bisa isyarat seperti tadi. Dan kalau dia bisa sujud, dia sujud. Sebagaimana misalkan antum yang sholat malam karena terlalu panjang bacaannya, terus antum sholat sambil duduk misalkan, nah antum rukuknya seperti ini. Nah nanti sujudnya tetap sujud, ya. Sujudnya tetap sujud. Mari. Ya, ini rukun yang keempat, yaitu rukuk pada setiap rakaat. Kemudian rukun yang kelima, ar-rukun al-khamis wasadis, yang kelima dan keenam, ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidali waqifan kahalihi qablahu, yaitu ar-raf'u,
Raf itu mengangkat atau bangkit dari ruku. Wal i'tidalu dan i'tidal itu tegak lurus ya. Jadi bangun dari ruku. Tadi ruku, kemudian rafu itu tangi. Kemudian i'tidal itu lurus, tegak, wakifan dalam keadaan berdiri, kahalis bagaimana kondisi dia qablahu seperti sebelumnya. Tegak berdiri. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawama ala fi'lihi. Karena Rasulullah SAW mendawamkan, yaitu membiasakan melakukan hal itu. Waqala dan itu bersabda sallu kama ra'aytumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat saya. Ini para sahabat melihat Rasulullah SAW setelah rukuk beri bangkit dan tidak tegak lurus. Kemudian rukun as-sabit, rukun yang ketujuh adalah as-sujud. Bahwa waqtul jabhati, sujud adalah meletakkan dahi alal ardi di atas bumi, wa yakunu alal a'dha as-sab'ah, dan sujud itu di atas anggota 7. Fi kulli rak'atin marratain, dalam satu rakaatnya ada dua kali sujud. Di qouli ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman wasjud. Dalilnya firman Allah, sujudlah kalian. Surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian walil ahaditsil waridati min amri Nabi SAW, karena ada hadis-hadis yang telah datang dari perintah Nabi SAW bihi dengan perintah sujud. Wa fi'lihi, dan kemudian juga ada perbuatan Nabi SAW lahu, ya, melakukan sujud. Wa qalihi, dan beliau bersabda sallu kama ra'aytumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi dalilnya dalam kitab wasjud untuk katakan sujud, dan dari hadis Nabi baik itu berupa perintah ataupun perbuatannya. Kenapa ulama mendahulukan perintah dan perbuatan? Karena perintah lebih didahulukan daripada perbuatan. Sabda lebih didahulukan daripada perbuatan. Dalam hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk wati fahiri, menutup paha. Ya, sabda Nabi memerintahkan menutup paha. Tapi dalam lain waktu Rasulullah SAW pernah tersengat pahanya. Ketika di rumah Aisyah, Abu Bakar minta izin masuk, Allah izinkan. Masih kelihatan pahanya waktu itu. Masuk lagi Umar, diizinkan, kelihatan paha. Ketika masuk Utsman, langsung sosok segera menutup ya. Kenapa? Iya. Yang datang adalah orang yang malaikat malu kepadanya. Rasulullah malu kepada Utsman itu apa? Sabda dan perbuatan Nabi juga sama. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW ketika naik kuda tersingkap sampai kelihatan pahanya. Ya, maka kalau ada orang lain dia berbicara menyampaikan suatu hukum, yang diambil ilmunya, bukan orangnya. Kan fabihudah muqtadi, maka dengan petunjuk mereka kalian ikuti. Yang diikuti ilmunya, bukan orang yang masalah. Dong kata si fulan tapi kelakuannya dia B, yaitu urusan dia. Yang kita ikuti apa? Yang kita ikuti apa? Ucapannya. Kalau arti ucapannya itu berdasarkan Alkitab dan Sunnah, jadi jangan dilihat kesalahan perbuatannya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mencari orang yang tidak pernah salah, ya malaikat. Ya. Yang berurusan malaikat siapa? Ya Nabi itu kan. Kecuali aku jadi Nabi. Ya. Tapi Nabi kan enggak Nabi palsu berarti. Setelah datang kepada Jibril ternyata ya ternyata iblis. Baik. Fal'adu as-sab'atu, maka anggota tubuh yang dimaksud hiya al-jabhah. Pertama adalah dahi, wal anfu, dan hidung. Jadi ketika sujud itu hidungnya ditempel. Adapun Syiah tidak. Syiah dahinya. Bahkan Syiah itu meletakkan batu Karbala, ya, batu Karbala. Maka ketika antum melihat ada orang yang sujud seperti itu, ya kemungkinan belum tentu. Aku nanya dulu, jangan mudah menghubungi saya dulu. Kok sujudnya seperti itu mas? Nah, barangkali hidungnya ada bisunya kan. Kemudian wal yadani, adapun itu nanti ada dalilnya. Al-Bani membawakan riwayat bahwasanya ketika Rasulullah sujud kemudian menghadap ke sahabat, ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan Rasulullah setelah selesai sholat menghadap ke para sahabat. Ternyata apa? Tampak dari dahi dan hidungnya bekas lumpur karena malam ada hujan. Nah itulah yang kemudian
dipahami oleh para ulama. Cara istimbatnya hukum seperti itu. Wal yadani dan kedua tangan. Ya, kedua tangan dimaksud mana? Bukan sampai situ, bukan sampai situ. Kedua tangan itu ini. Jadi tangan itu adalah bahasa Arab sampai sini. Makanya ketika ada perintah fatau aidiyah, ada itu. Tuh potonglah tangan-tangan dari pencuri itu sampai mana? Bukan sampai sini, tapi hanya sampai sini. Makanya ketika perintah wudu itu sampai mana? Wudu itu mengusap wajah dan tangan. Tangannya dimaksud sampai sini tangan. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu apa? Ilan marafik sampai siku. Ya. Jadi ketika sujud di antara anggotanya adalah kedua tangan. Kemudian warokbatani dan dua lutut. Watraful qadamaini dan ujung-ujung jari kedua telapak kaki. Itu harus dihadapkan ke kiblat, disujudkan. Ketika sujud dia harus nempel ke tangan dan menghadap kiblat. Fala budda ayyubashshira kullu wahidin, maka diharuskan setiap satu dari anggota tadi untuk bersentuhan mubasyir, bersentuhan langsung min hadhil a'dha, dari anggota-anggota ini mau sujud ke tempat sujud wa hasbal imkan dan sesuai dengan kemampuan. Ya. Tapi kalau memang kodok kakinya tidak bisa itu, ya sudah apa-apa. Tapi bagian atrof ya dia harus menempel ke tempat sujud, bagian ujung-ujung jari kaki. Itu rukun yang ke-7. Sekarang rukun yang ke-8. Ar-rukun tsamin, rukun yang ke-8 adalah ar-rafu minas sujudi, yaitu bangun atau bangkit dari sujud, wal julus dan duduk di atas sajadatain. Ya, duduk di antara dua sujud. Liqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena ada ucapan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sujud lam yasjud hatta yastawi jalisan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kepala dari sujud, maka beliau tidak sujud lagi sampai beliau benar-benar duduk dalam keadaan sempurna, tegak duduknya. Jadi tidak seperti nakril buruk, ya. Seperti apa patokan burung gagak. Sujud langsung begini, sujud tidak. Tapi beliau duduk tumakninah atau mustawiyan, ya, sempurna duduknya. Baru setelah itu beliau sujud lagi. Hadis riwayat Muslim. Baik, kemudian rukun atas yang ke-9. Rukun yang ke-9. At-tuma'ninatu fi kulli af'al al-mazkurah, yaitu tuma'ninah di setiap perbuatan-perbuatan tadi, rukun-rukun tadi. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud tadi. Apa itu tuma'ninah? Huwahiyya as-sukun, yaitu tenang. Tuma'ninah itu secara makna apa? Tenang. Wa in qala, walaupun sejenak, walaupun sedikit. Waqad dalla al-kitab was sunnah, yang telah ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah ala anna man lam yatma'inna fi sholatihi, bahwasanya orang yang tidak tumakniyah dalam sholatnya la yakunu musalliyan, dia tidak dianggap orang yang sholat. Kalau sholat tumakniyah, kalau enggak dianggap sholat. Ya, bagaimana ketika sholat tarawih? Ya, maka itu tidak dianggap sholat kalau sholat cepat. Wa yu'maru bi i'adatiha, dan diperintah untuk mengulang sholatnya. Sebagaimana musuh sholat, orang yang sholatnya begitu sholat perlu cepat, tidak ada tumakniyah. Rasulullah SAW perintahkan sholat, innaka lam sholat, kamu belum sholat. Kemudian ar-rukun al-asyir wal hadi asyara, rukun yang ke-10 dan ke-11 adalah at-tasyahhudul akhir wa jalsatuh, yaitu tasyahud akhir dan duduknya. Ya, jadi duduk tasyahud akhir dan bacaan tasyahudnya. Wahua, apa itu tasyahud? Ayyakula, dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-shalawat wa thayyibat, ya, dan sampai selesai. Ila akhirih. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, salawat, ya. Wa qad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam lazamahu. Telah sabit bahasanya Rasulullah SAW melaziminya, maksudnya terus-menerus melakukannya. Ya. Wa qala, dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Kunna naqulu qabla an yufrada 'alaina tasyahhud." Kami dahulu mengatakan sebelum difardukan kepada kami tasyahud, sebelum ada tahiyat-tahiyat itu, ya. Apa yang kami baca sebelum itu para sahabat?
Faqaluhu, maka ucapannya adalah qabla yafruḍa dalilun ala fahmi. Sebenarnya dalam kitab tauhid ya. Jadi dahulu para sahabat ketika tahiyat itu beliau mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan terlimpah pada Allah. Akhirnya Rasulullah SAW tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Karena apa? Allah as-salam, Allah yang maha sejahtera. Jadi assalam itu nama Allah. Ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan tahiyat. Tapi lihat bagaimana ucapan itu masuk di sini. Qabla ayyufradu, sebelum difardukan. Ini menunjukkan bahwasanya tahiyat itu hukumnya dalilnya apa? Dalil kefardunya tahiyat, at-tahiyat itu. Jadi ucapan Abdul Mas'ud sebelum difardukan. Berarti tahiyat hukumnya wajib, rukun. At-tahiyatu lillah tadi. Kemudian rukun yang ke-atsani asyarah, yang ke-12, as-shalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhudil akhir, yaitu membaca shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang terakhir. Bi ayyakuna Allahumma shalli ala Muhammad, yaitu mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai. Wa ma zada ala dzalika fa huwa sunnah, yang menambahkan itu maka hukumnya sunnah. Ya, minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Ada pun menambahkannya adalah sunnah sampai selesai sholat Ibrahimiyah. Ya. Kalau baca sholat lari boleh nggak? Setelah tasyahud kita baca sholat lari ya, boleh? Tidak boleh. Kalau baca sholat belakang. Ini rakaat yang ke-12. Ar-rukn ats-tsalits asyara, rukun yang ke-13, at-tartibu bainal arkan, yaitu tertib. Tertib itu ya rukun di antara runtut di antara rukun-rukun yang ada. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha murattaban. Karena Rasulullah SAW mengerjakannya secara runtut. Wa qala, dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usolli," ini diulang-ulang. Dan beliau bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Waqad allamaha lil muslimin murattaban. Dan Rasulullah SAW pun mengajarkan sholat itu kepada orang yang pun sholatnya secara murattab, secara beruntut. Setelah takbir kiblat, kemudian kau menghadap kiblat, fakabir, kemudian takbir, kemudian kau baca al-fatihah, kemudian rukuk, itu runtut, semua. Ya. Maka sholatnya pun harus murattab, harus runtut. Kemudian ar-rukn ar-rabi' asyara, terakhir rukun yang ke-14, at-taslim, itu salam. Liqouli sallallahu, karena sabda Rasulullah SAW, wa khitamuha at-taslim, dan penutup sholat adalah taslim, salam. Wa qaulu sallallahu, dan sabda Rasulullah SAW, wa tahlilu taslim. Jadi ada yang mengatakan khitam, ada yang mengatakan tahlil. Tahlil ada akhir sholat itu adalah salam. Tahlil itu perhalaan sholat. Setelah salam atau terserah mau ngomong apa terserah. Wa taslim syuri'a li tahallul minas sholat, dan salam itu disyariatkan untuk mengakhirkan sholat ya. Bahwa khitamuha wa alamatu intihaiha, maka salam adalah penutup sholat dan alamat selesainya sholat. Kita sedikit lagi, tanggung sedikit lagi. Ayyuhal qari'ul karim. Nah, sekarang beliau menasihati kita. Pertama beliau berdakwah secara hikmah, mengajarkan ilmu manfaat. Untuk kemarin dakwah hikmah. Nah setelah hikmah beliau baru mau itu hasanah. Itulah metode dakwah. Dakwah itu dengan apa pertama? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Setelah manusia kejar Allah dengan cara yang hikmah, yaitu dengan ilmu bermanfaat, diajarkan dari yang disebutkan. Kemudian setelah itu ma'inatul hasanah. Lihat bagaimana Syekh mempraktikkan itu ya. Ayyuhal qari'al karim, wahai pembaca yang budiman ya, istilah kita. Budiman itu apa? Ya. Kita tidak tahu itu bisa semua itu. Man taraka ruknan min hadhil arkan, barang siapa yang meninggalkan satu pun dari rukun-rukun ini, fa in kana at-tahrimah. Ya, jika rukunnya adalah at-tahrimah, maksudnya takbiratul ihram ya. Lam tataqid salatuhu, maka tidak sah salat. Antum salat tanpa takbiratul ihram tidak sah. Misalkan antum masbuk itu apa? Terlambat. Imam sudah sholat, antum datang, imam sekarang, antum langsung Allahu Akbar, takbir ruku. Antum tidak meniatkan itu takbiratul ihram, berarti antum tidak takbiratul ihram. Sholatnya sah? Tidak sah. Harusnya antum takbiratul ihram dulu,
baru kemudian selanjutnya mengikuti ruku. Antum mau takbir lagi untuk ruku boleh, tidak sudah tidak apa-apa. Yang penting takbiratul ihram harus. Tapi yang paling tepat kata sebagian ulama fikih ya antum takbir lagi untuk ruku. Bedakan. Itu yang paling bagus. Wa in kana ghairu tahrim, maka seandainya yang ditinggalkan rukun bukan takbiratul ihram, faqad tarakahu amdan. Dan sungguh dia telah meninggalkannya secara sengaja. Meninggalkan rukun secara sengaja tidak baca Al-Fatihah misalnya, atau sengaja tidak ruku. Batalat sholatuhu aidan. Ini pun membatalkan sholat kalau sengaja meninggalkan. Wa in kana tarakahu sahwan, kalau dia meninggalkannya karena lupa, ya, rukuin atau sujudin atau misalkan seperti ruku atau sujud dia lupa, fa in dzakarahu qabla syu'ihi fi qira'ati raka'atin ukhra. Jikalau dia ingat sebelum dia masuk ke dalam membaca yang rakaat berikutnya, maksudnya baca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, fa innahu ya'udu, maka sesungguhnya dia mengulang lagi, ya. Fa innahu ya'udu liya'ti bihi bima ba'dahu. Agar dia mendatangi rukun tadi dan dengan rukun setelahnya, minar rakaat dari satu rakaat allati tarakahu fiha, yang dia meninggalkannya. Misalkan ada orang gimana? Praktekan lagi di ini ya. Jadi dia tidak pakai rukun, langsung dia sujud. Misalkan. Atau dia sujud hanya sekali langsung berdiri, berarti tidak ada duduk yang ada sujud, atau tidak keduanya langsung berdiri. Begitu berdiri dia ingat, loh, tadi saya sujud baru sekali, tidak ada duduk, tidak ada apa sujud lagi. Sebelum dia mulai membaca Al-Fatihah maka dia langsung sujud lagi. Untuk apa? Melaksanakan rukun yang tadi belum dikerjakan. Kalau dia ingat seperti itu, sebelum dia membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dia sudah baca Al-Fatihah, ya. Wa in dzakarahu ba'da syu'ihi fi qira'ati raka'ah al-ukhra, jikalau dia mengingatnya setelah dia memulai di dalam qiraah yang dimaksud baca Al-Fatihah pada rakaat yang lain, ulghiyat ar-raka'ah allati tarakahu, maka berarti rakaat yang dia tinggalkan itu sia-sia, tidak terhitung. Minha dari wa qamat ar-raka'ah allati syara'a fi qira'atiha, dan mengganti rakaat yang dia sudah memulai di dalam membacanya Al-Fatihah, maka mas seperti ganti rakaatnya tadi. Berarti rakaat pertama tadi yang enggak ada sujudnya misalkan, antum sudah mulai Al-Fatihah, berarti rakaat tadi dibuang, enggak kepake. Ini antum menghitungnya di perkataan ini. Kemudian mulai sujud lisahwi, dan dia sujud sahwi. Berarti sholatnya ada lebih kan? Nambah satu rakaat lagi. Nambah satu rakaat lagi karena yang satu kan fasid, batal, tidak terpakai. Nah, tapi kemudian antum mengganti sujud sahwi karena lupa. Wa in alima rukna al-matruk ba'da salam, kalau dia tahu rukun yang ditinggalkan setelah salam, tadi setelah salam. Fa in kana tasyahhudan akhiran, kalau seandainya dia dalam keadaan tasyahud akhir, au salaman, atau dia sudah salam atabihi, maka dia melakukannya, mendatanginya melakukannya. Wa sajada lisahwi, dan dia sujud sahwi. Wa salama, dan dia salam. Wa in kana ghairuhuma, kalau seandainya bukan selain keduanya, maksudnya bukan karukuin atau sujudin atau seperti rukun sujud, fa innahu ya'ti bi raka'atin kamilatin, maka dia menjalankan rakaat yang sempurna, badalah rakaat sebagai ganti rakaat allati tarakahu minha, yang dia tinggalkan darinya. Wa yasjudu lisahwi, dan dia sujud sahwi. Malam yatul al-fasl, selama belum terlalu panjang pisahnya, belum terlalu lama pisahnya. Fa in tawal al-fasl, kalau pisahnya sudah lama, au intaqada wudu'u, atau sudah batal wudunya, ada sholat kamilah, maka dia mengulang sholatnya secara sempurna. Karena yang tertinggal apa tadi? Rukun berarti batal, sholatnya tidak sah, maka dia mengulang sholatnya. Kalau belum terlalu lama pisahnya, dia mengulang rukun tadi yang ketinggalan. Ya, setelah itu dia sujud sahwi. Tapi kalau sudah batal, sudah kentut misalnya, maka dia mengulang dari awal sholat. Karena sholat yang pertama tidak sah. Apa alasannya? Ada rukun yang tertinggal, walaupun lupa. Mulai bingung. Fama azamah hadhihi shalah ma syamila yashmalu. Syamila yashmalu wala ma tashmilu min al-aqwal wal af'al al-jaliyah. Maka fama azamah, jadi termasuk
masuk di ta'ajub ya. Maka alangkah agungnya sholat ini. Fama adzama hadhihi sholata. Maka alangkah agungnya sholat ini. Wa ma tashmilu minal aqwal, dan apapun yang tercakup di dalam sholat berupa ucapan-ucapannya, kemudian af'al, perbuatan-perbuatan yang sangat agung ya. Wafaqallahu jamili iqamatiha wa muhafadhu alaiha. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya untuk bisa melaksanakan sholat dan menjaganya dengan baik atas rukun-rukun yang sudah dibahas. Baik, yang terkena musnah dari kecemaran. Nah, kemudian nakhtim kita pada majlis subhanallah yang kita adalah jalan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.